Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar listrik statis ya. Listrik statis itu adalah listrik yang tidak bergerak atau listrik yang ada bermuatan yang diam. Ya. Dalam listrik statis ini yang kita pelajari adalah yang pertama gaya kolom dan medan listrik, yang kedua adalah potensial dan energi potensial, yang ketiga adalah kapasitor ya. Nah, untuk pertemuan kita yang pertama ini ya, yang kita pelajari adalah gaya kolom dan medan listrik ya, hukum kolom dan kuat medan listrik. Ya, gaya kolom dan medan listrik ya. Nah, apa itu muatan listrik? Nah, muatan listrik diberi simbol Q. Satuannya adalah kolom ya, C besar. Jika jumlah proton lebih banyak dibandingkan jumlah elektronnya, maka atom bermuatan positif. Sebaliknya, jika jumlah elektron lebih banyak dibandingkan jumlah protonnya, maka atom bermuatan negatif. Itu. Nah, untuk muatan listrik dekat dengan muatan listrik yang sejenis, ya. Jadi muatan listrik itu ada dua ya, ada positif, ada negatif. Jika positif dengan positif dan negatif dengan negatif didekatkan, maka terjadi interaksi tolak menolak. Sedangkan ketika muatan listrik yang tak sejenis, yang tak sejenis itu ya positif dengan negatif, maka akan terjadi tarik menarik. Nah, seperti ini, positif dengan positif, tolak menolak, positif dengan negatif, tarik menarik, negatif dengan negatif, tolak menolak. Nah, hukum kolom ya, hukum kolom misalkan muatan Q1 menunjukkan interaksi tarik menarik atau tolak menolak pada muatan Q2 yang berada cukup dekat dengan muatan Q1. Nah, interaksi tarik menarik atau tolak menolak disebut dengan gaya listrik ya. Gaya listrik atau gaya kolom. Jadi gaya listrik atau gaya kolom adalah gaya interaksi tarik menarik atau tolak menolak. Nah, hukum kolom menyatakan bahwa terdapat gaya listrik atau kolom ya. Jadi gaya listrik atau gaya kolom pada dua atau lebih benda bermuatan listrik yang berinteraksi ya. Jadi hukum kolom adalah gaya listrik pada dua atau lebih benda bermuatan listrik yang berinteraksi ya, dia bisa tolak menolak atau tarik. Nah, seperti ini gambarnya. Misalkan Q1 negatif, Q2 negatif, maka interaksinya tolak menolak ya. Pada Q1 maka dia F12, jadi gaya kolom pada muatan 1 oleh 2, maka F12. Sedangkan F21 adalah gaya kolom pada muatan 2 oleh muatan 1 ya. Karena dia sejenis maka adalah tolak menolak. Sebaliknya yang di atas ini, yang Q1 min, yang Q2 positif ya, maka interaksinya adalah tarik menarik. Nah, pada muatan Q1 maka dia adalah F12 ya, gaya kolom pada muatan 1 oleh 2. Sebagai ini F21 ya, gaya kolom pada muatan 2 oleh 1, terpisah jauh jarak R. Maka secara sistematis hukum kolom menyatakan berikut ya. Jadi rumusnya F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi mana F itu gaya kolom Newton, K itu tetapan kolomnya ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat ya. Q1 yang muatan pertama, Q2 yang muatan kedua, satunya kolom, R adalah jaraknya ya. F sama dengan K Q1 Q2 per R. Nah, ingat ya, gaya kolom merupakan vektor. Jadi yang namanya vektor itu punya nilai, punya arah. Jadi perhatikan ya. Nah, kalau dia arahnya ke mana ya, kalau dia segaris ya, kalau dia ke kanan maka dia positif, kalau ke kiri maka negatif. Maksudnya ini kalau muatan segaris ya, maka totalnya adalah F1 tambah F2 tambah F3. Nah, tinggal dilihat arah F1 F3 nya kemana ya. Kalau dia ke kanan positif, kalau ke kiri dia ini negatif. Ingat kalau dia sejenis tolak menolak, kalau tak sejenis dia tarik menarik. Kalau dia bentuk siku-siku maka menggunakan teori Pitagoras ya, seperti ini bentuknya. 4 sama 3 makanya 5 ya. F12 kuadrat plus F13 kuadrat ya. Jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ya, jadi dia 5. Yang siku-siku pakai Pitagoras. Nah, kalau yang bentuk sudut bukan siku-siku maka menggunakan ya, kalau dia resultan maka ini jumlah. F totalnya sama dengan akar F12 kuadrat plus F13 kuadrat plus 2F1 F2 kali F1 F3 cos theta ya. Sudut yang dibentuk ini ya. Sudut yang dibentuk, kalau dia selisih maka ini adalah negatif. Nah, ini ya, kalau dia resultan positif, kalau dia selisih negatif. Sudut yang dibentuk ya ini sudut
antara F12 dengan F13. Nah, ini contoh soalnya ya. Q1 positif, Q2 negatif, Q3 positif. Maka pada muatan 2 ya, negatif ini dengan Q1 terjadi tarik menarik. Jadi apa dia? F21 ya, gaya kolom pada muatan 2 oleh 1. Dengan muatan 3 ya, juga tarik menarik, kan tidak sejenis. Jadi gaya pada muatan 2 oleh muatan 3 ya kolomnya. Nah, besar yang dialami oleh Q2 karena pengaruh Q1, lihat dia ke kiri. F21 ya K, Q2, Q1 per R kuadrat ya, 9 kali 10 kali 9 ya. Q2 nya kan 2 mikrokolom itu ya 2 kali 10 pangkat min 6. 1 mikrokolom itu 1 kali 10 min 6. R nya berapa? 3 cm itu ya, 3 kali 10 min 2 dikuadratkan, maka didapatlah 20 Newton ya. Silahkan hitung lagi. Nah, yang dialami Q2 karena Q3 ya, maka F23 ya sama dengan K ya, Q3 dikali Q2 per R kuadrat, 9 kali 10 pangkat 9 ya. Q ini yang 2 nya adalah Q2 nya, yang 4 ini adalah Q3 nya dibagi R nya. R nya ini kan 3 cm ya, jadi meter. 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, maka didapatlah 80. Nah, ingat nih, dia kan segaris, maka F totalnya adalah ya F23 dengan F21. Dia yang ke kanan positif, yang F21 ke kiri negatif, maka hasilnya 80 min 20 sama dengan 60 ya. Ini ingat arahnya kan dia vektor. 23 ke kanan positif, ini dia ada ke kiri negatif. Selanjutnya adalah medan listrik ya. Jadi medan listrik itu ya daerah sekitar partikel muat listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya kolom. Ya, ini seperti kan. Sama ya, kalau positif tolak menolak, kalau positif negatif tarik menarik. Nah, ingat ini medan listriknya dia keluar dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Nah, persamaan medan listriknya untuk muatan uji, nah E itu sama dengan F dibagi Q, gaya dibagi dengan muatan, atau E sama dengan K dikali Q per R kuadrat ya. K sama ya, konstanta kolom yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9, Q nya muatan, R kuadrat adalah jaraknya. K nya masih sama seperti gaya kolom. Nah, pun sama berlakunya. Kalau dia bentuk satu garis lurus, ya tinggal diperhatikan aja. Pokoknya E totalnya adalah ya, jumlahnya E1 tambah E2 tambah E3 ya. Plus minus ini lihat arahnya. Kalau dia ke kanan positif, kalau dia ke kiri ya, kalau ke kiri negatif. Nah, kalau dia ke kanan semua maka positif. Nah, itulah dia E totalnya. Kalau bentuk sudut siku-siku sama pakai Pythagoras. Nah, kalau bentuk sudut tertentu seperti ini ya, ini sudutnya, maka menggunakan resultan ya, E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2E1 E2 cos theta di akar ya. Kalau selisih ya ini yang di min. Nah, ini muatan ujinya kalau positif ya, dianggap dia positif, maka positif dengan positif ke sini arahnya ya. Positif dengan negatif yang dia menuju ke Q2 dengan Q1 dia menjauh ya. Nah, positif dengan positif sama lah. Nah, seperti itu, sama seperti gaya kolom, kan dia vektor ya. Medan listrik itu adalah vektor punya. Nah, ini contoh soalnya ya. Kalau A ada 300 mikrokolom, jaraknya dengan A dengan B 40 cm, B-nya 600 mikrokolom ya. Terus ini titik C-nya berada di sini 20 cm, sehingga A sama C itu adalah 60 cm ya. 1 mikrokolomnya 10 pangkat min 6. Koordinat anti C. Nah, kita lihat. Ini C ya. Jadi C itu katanya dianggap positif ya. Lihat, dengan A maka dia ke kanan arahnya, tolak menolak. Dengan B ke kanan juga tolak menolak ya. Nah, RA nya berapa? RA nya ya 60 cm ya, 40 tambah 20. RB nya 20 tadi ya, karena searah ya, di titik C searah semua ke kanan, maka E total di C itu adalah EA ditambah dengan EB ya. E dicek oleh A, lalu E di C oleh B ya. Selanjutnya ECA itu ya EA, ECB itu
B. Nah, ini jadi ya. Nah, rumusnya kan kaki per R kuadrat. Kalau di A ya Ki A per R A kuadrat plus kaki B per RB kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Ki A-nya 3 kali 10 pangkat min 4 ya, karena 300 mikrokolom dikali ya 300 dikali 10 pangkat min 6 per RA-nya 0,6 dikuadratkan plus 9 kali 99 kali 6 kali 10 kali 4 per 0,2 dikuadratkan. Maka dapat seperti ini ya. 75 kali 10 pangkat 5 plus 1350 kali 10 pangkat 5. Maka dapatlah 1,425 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Nah itu. Ini perhatikan ya. Dia segaris. Nah, dia ke kanan semua, maka ini dijumlah. Nah itu ya. Silakan dipelajari lagi. Selamat belajar.